dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Cirebon. Saya Umu Farhana. Saya Loka Winda. Saya Nur Hayati akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Loka, selamat sore Bu. Waalaikumsalam Bu Umu, selamat sore juga. Bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Loka, karena ada hal yang ingin saya sampaikan Bu Loka. Boleh Bu. Oke, Bu Loka akan coaching bersama Bu Nur ya Bu Loka? Benar sekali Bu. Oke, kira-kira kapan nih Bu Loka coachingnya? Hari ini Bu, saya Oke. ada sesi coaching bersama Ibu Nur. Oke, baik. Nah, Bu Loka, sebelumnya saya di sini itu untuk memberikan dukungan kepada Bu Loka terkait dengan kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti nih Bu. Maka dari itu saya akan mengamati Bu, nggak apa-apa ya Bu, mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Bu Nur. Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya yang diagendakan hari ini Bu? Insya Allah Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Umu ya Bu sudah bersedia ingin menjadi observer saya saat nanti saya melakukan coaching bersama Ibu Nur. Oke, baik Bu Loka. Begini Bu, terkait saya sebagai observer nanti ya Bu, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Begini Bu, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti gitu. Nah, poin-poinnya yang saya amati itu adalah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai alur Tirta tidak ya Bu ya. Kemudian bahwa alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Nanti saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching Bu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa prinsip coaching itu yaitu membentuk kemitraan ya Bu dengan coach, menggali potensi coach, kemudian memaksimalkan potensinya ya Bu. Kemudian selanjutnya kompetensi inti yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Tentunya ketika Ibu Loka memberikan pertanyaan yang berbobot harus dengan rasa ya Bu. Gitu. Rasa di sini maksudnya receive, ask, kemudian summaries dan appraise gitu. Maksud di sini nanti Ibu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coach atau tidak, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari Bu Nur. Kemudian memberikan apresiasi kepada Bu Nur nanti. Apakah yang saya jelaskan itu bisa dipahami oleh Bu Loka Bu terkait rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti? Iya Bu, paham Bu. Pada saat coaching nanti saya juga berencana Bu akan melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti dalam coaching Bu. Jadi saya rasa saya sudah jelas dengan rubrik yang menjelaskan. Oke, baik, kalau sudah jelas Bu, boleh saya bertanya lagi Bu Loka? Boleh. Oke, nah Bu Loka itu kan melakukan coaching kepada Bu Nur, kira-kira kompetensi apa nih Bu Loka yang ingin dikembangkan nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti saat coaching yaitu kehadiran penuh Bu yang pertama. Lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Dari tadi beberapa kompetensi yang Bu Loka sampaikan, kira-kira Bu Loka itu yang lebih spesifiknya yang mana nih Bu yang akan dikembangkan? Dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya lebih amati pada bagian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu dan mendengar secara aktif. Oke. Berarti tadi Bu Loka yang disampaikan adalah fokusnya kepada pertanyaan yang berbobot kemudian mendengarkan aktif ya Bu. Seperti apa nih Bu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Yang pertama, saya mampu menyimak Bu dan lebih banyak mendengar, serta nanti saya terbebas dari
judgement ya, asumsi dan asosiasi. Dan yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan yang berasal dari minat. Oke, baik Bu. Nah itu Bu, kira-kira pra-observasi mungkin ya Bu sebelum melakukan coaching. Terima kasih sudah menjabarkan kompetensi inti yang ingin Bu Loka capai pada observasi kali ini. Mungkin sudah cukup ya Bu, silahkan Ibu melaksanakan coaching bersama Ibu Nur. Setelah Ibu selesai melaksanakan coaching, mungkin kita agendakan kembali untuk bertemu ya Bu. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu, karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching. Oke, sama-sama Bu. Baiklah, sampai ketemu lagi. Semoga sukses coachingnya Ya, bersama Bu terima kasih Nur. ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Loka, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Bu Nur, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Nur? Alhamdulillah baik Bu Loka. Ada apa nih Bu Nur? Sepertinya ada hal yang penting nih yang mau diobrolkan. Ibu Loka lagi sibuk tidak ya? Alhamdulillah tidak nih Bu. Bagaimana Bu? Saya sedang santai. Kalau Ibu tidak sedang sibuk, saya ingin ngobrol nih sama Ibu ya sekiranya 10 menit atau berapa menit lah gitu ya. Saya tuh dari kemarin bingung gitu ya Bu ya. Boleh Bu. Apa tujuan dari obrolan ini ya Bu Nur? Saya tuh ingin ngobrol sama Ibu, ingin mendapatkan solusi Bu dengan permasalahan yang saya sedang alami terhadap anak-anak di sekolah saya. Memang masalahnya apa ya Bu? Jadi begini Bu, dalam beberapa bulan ini sekolah itu kan sedang ada renovasi ya Bu ya. Jadi anak-anak itu, dan kebetulan saya itu mengajar di kelas 8 Bu. Jadi anak-anak itu belajar atau jadwal KBM-nya itu ada di siang sampai sore hari. Nah, dari siang sampai sore hari ini anak-anak itu sulit untuk berkonsentrasi Bu dalam belajar. Mereka mengantuk, kemudian mereka itu ribut saat guru menjelaskan. Kadang-kadang mereka juga tidak fokus dalam berdiskusi di kelas. Seperti itu Bu. Jadi masalahnya adalah motivasi anak yang rendah ya Bu. Dalam kalau boleh tahu mata pelajaran apa itu Bu? Mata pelajaran saya Bu, saya itu mengajarnya pelajaran bahasa Inggris di kelas 8. Menurut Ibu nih, idealnya anak-anak tersebut belajar apa Ibu tadi Belajar bahasa bahasa Inggris. Inggris itu bagaimana ya Bu? Idealnya saya itu ingin anak-anak dalam kelas itu aktif ya Bu ya, terutama ketika saya memberikan pertanyaan, mereka itu menjawab. Ketika itu saya sedang mengulas materi, mereka juga memperhatikan saya. Dan ketika kerja kelompok, mereka juga bekerja kelompok dengan baik Bu, seperti itu. Lalu apa yang sudah Bu Nur lakukan nih Bu agar murid-murid tersebut mempunyai motivasi tinggi? Yang sudah saya lakukan, karena berhubung ini belajarnya siang ya Bu ya, saya selalu melaksanakan ice breaking Bu sebelum pelajaran dimulai itu, seperti itu. Dari skala 1 nih Bu, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan? Tadi berhubung saya sudah melakukan ice breaking ya Bu ya, saya kira saya sudah ada di posisi 6 ya Bu ya, karena saya juga merasa tujuan yang saya ingin capai itu belum maksimal Ibu, begitu. Lalu yang ingin Ibu Nur inginkan posisi berapa Bu? Untuk mencapai tujuan yang pasti setiap orang itu ingin mencapai yang terbaik ya Bu ya, saya ingin mendapatkan di skala angka 9 Bu, begitu ya. Baik Bu, selain yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apa nih Bu, ada cara lain untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, yang pertama ya saya akan merencanakan modul pembelajaran yang lebih bervariasi lagi ya Bu ya, karena di dalamnya harus ada pembelajaran yang berdiferensiasi supaya kebutuhan murid semua terpenuhi. Yang kedua, saya juga ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama rekan sejawat untuk matkul bahasa Inggris ya Bu ya, supaya saya juga bisa merefleksikan apakah pembelajaran saya
sudah baik atau belum. Jika belum, saya akan memperbaiki pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dan yang ketiga, ini pada puncaknya ya Bu ya, saya ingin meminta konsultasi juga kepada pimpinan saya bagaimana caranya supaya anak bisa termotivasi lagi agar mereka lebih aktif, lebih kondusif di saat pembelajaran dari siang sampai sore hari Bu, seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu Nur ya. Berapa nih Bu kira-kira jangka waktu yang akan dilakukannya? Jangka waktu karena sekarang itu di bulan Oktober ya Bu ya, berarti jangka waktunya ingin saya capai sampai dengan semester ini Bu, karena yang sudah saya dengar bahwa renovasi kelas itu sampai dengan akhir semester ini, seperti itu Bu. Lalu komitmen Bu Nur terhadap rencana aksi tersebut bagaimana Bu? Untuk komitmen yang pasti saya akan sudah melakukan kegiatan yang sudah saya lakukan, dan saya juga akan secara berkala ya Bu ya, secara berkala terus menerus akan melaksanakan rencana kegiatan yang tadi yang akan saya lakukan Bu, seperti tadi saya sudah melakukan ice breaking sebelum dimulainya pelaksanaan pembelajaran. Kemudian saya juga akan membuat modul pembelajaran dengan pembelajaran yang berdiferensiasi lagi ya Bu, dan bervariasi lagi. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya supaya saya bisa memperbaiki pembelajaran yang saya sudah lakukan, dan saya juga berkomitmen dengan bagaimana saya bisa menumbuhkan lagi bagaimana motivasi siswa dengan berkolaborasi dengan pimpinan saya Bu, seperti itu. Nah, kira-kira siapa tuh Bu yang membantu Ibu Nur terhadap rencana aksi ini? Yang akan membantu terhadap rencana aksi saya tadi adalah rekan sejawat ya Bu ya. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya juga akan berkolaborasi dengan pimpinan saya, dan tentunya saya juga ingin peran aktif dari siswa saya sendiri, seperti itu. Oke. Menurut Bu Nur, apa nih yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Alhamdulillah Bu, setelah saya melaksanakan percakapan bersama Ibu Loka, saya merasa beban pikiran yang ada di otak saya itu sedikit berkurang ya Bu, gitu. Saya merasa plong karena di sini saya menyampaikan permasalahan saya yang saya alami selama pembelajaran ini. Kemudian saya juga mendapatkan solusi yang saya buat sendiri ya Bu ya, berdasarkan tadi sudah diskusi bersama Ibu Loka dengan cara saya akan membuat modul pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan juga saya meminta pendapat terhadap pimpinan saya tentang pembelajaran yang untuk menumbuhkan motivasi anak dalam pembelajaran. Sudah terjawab ya Bu ya solusinya dari masalah-masalah yang Ibu hadapi. Bagaimana Bu sekarang perasaannya? Aduh, perasaannya tuh senang sekali Bu, plong sekali gitu ya. Saya sudah menemukan solusi saya sendiri, seperti itu Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga mendapatkan manfaat dari percakapan ini ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu Nur ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih ya Bu yang sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi dengan saya, sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan ini ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Nur. Semoga sukses ya Bu. Assalamualaikum Bu Loka. Waalaikumsalam. Kembali lagi ya Bu, kita ketemu ya Bu. Alhamdulillah Bu Loka, waktu coachingnya berjalan dengan lancar, sudah sangat baik. Bagaimana nih perasaan Bu Loka setelah melakukan coaching bersama Bu Nur? Alhamdulillah Bu, setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa potensi yang saya harapkan Bu sudah bisa tercapai, dan saya juga merasa sangat bahagia Bu, banyak cerita dan memberikan coaching sehingga semua permasalahan coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, baiklah.
Dari coaching tadi nih Bu, kita kaitkan dengan indikator ketercapaian yang dikembangkan oleh Ibu nih Bu. Kira-kira harapan pada kompetensi coaching itu kira-kira apa ya Bu? Yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi. Setelah saya melaksanakan coaching tadi Bu, saya sudah merasa saya sudah mampu fokus terhadap coaching tersebut Bu, yaitu dengan mendengar ya Bu ya, dengan mendengar curhatan si coach tersebut dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta. Oke, baik, berarti tadi sudah sesuai ya Bu ya. Iya, Bu. Oke. Sudah tercapai tujuan atau indikator pengembangan yang diharapkan Bu Loka? Alhamdulillah sudah tercapai Bu. Oke, baik, kalau gitu berarti izinkan saya ya Bu Loka untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi coaching yang dilakukan Ibu bersama Bu Nur. Kemudian tadi yang saya dapatkan hasil pengamatan, Bu Loka sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta Bu. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan umumnya kepada Bu Nur. Kemudian tadi sudah melakukan identifikasi permasalahannya. Kemudian sudah menanyakan rencana aksi dengan tanggung jawab pada Bu Nur tadi. Kemudian Ibu juga sudah berkomitmen dengan rasa penuh tanggung jawab dalam menjalankan coaching ya Bu ya. Tadi juga Ibu sudah fokus ya terhadap Bu Nur. Itu artinya berarti Ibu sudah melakukan kesadaran penuh Bu ya, atau sudah melakukan keadilan penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot yang disampaikan pada saat coaching tadi. Kemudian Ibu juga sudah fokus terhadap kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching tadi. Sudah sangat baik yang Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat observasi tadi ya Bu. Saya paling senang dengarnya tadi Ibu coaching bersama dengan Bu Nur. Terima kasih ya Bu ya atas umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Bu. Kira-kira dari hasil yang baru saja Ibu lakukan, kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan saat melakukan coaching nanti bersama rekan sejawat nanti gitu Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu selanjutnya itu mungkin dari rencana kedepannya nanti saya akan lebih banyak melakukan latihan-latihan lagi Bu, dan juga mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu. Oke, baik. Semoga kompetensi yang disampaikan Ibu tadi sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya Bu. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan tadi seperti yang telah dijelaskan. Ya, dengan memperbanyaknya teknik coaching dan melaksanakan latihan-latihan kedepannya, mungkin semoga saja saya bisa lebih baik lagi Bu. Oke, baik. Amin ya Allah. Ada hal lain yang ingin disampaikan Bu? Oke, kalau menurut saya sudah cukup Bu. Tadi ya berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan terhadap Bu Loka sudah saya sampaikan. Sampai ketemu lagi ya Bu di lain waktu. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol bareng lagi seperti ini ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.